Pak, kemarin dari relawan Barat juga sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Apa motif Jokowi ini? Memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan. Maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Ini kan kesannya dia ingin menunjukkan kesan kepada orang Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jokowi sedang melecehkan partai-partai politik gitu Bu. Karena tidak dianggap yang lain. Dia sedang menghancur leburkan sebenarnya koalisi pendukung Prabowo. Silakan kemudian partai politik kuliti aja Gibran. Karena kalian udah nggak dianggap begitu loh. Dia nggak dianggap sama sekali. Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi, Bang? Memang ada konflik dalam dirinya. Konflik kejiwaan. Yang dia nggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya sedang berada di satu tempat menarik ya. Tempatnya ini long time ago, atau 5 tahun yang lalu sebenarnya saya sering sekali main di sini. Bahkan mengadakan acara 50 tahun Refli Harun di sini. Saya bikin buku pada waktu itu, Life Begins at 50 ya. Jadi apa yang ingin saya bahas saudara sekalian, minum dulu ya. Yang ingin saya bahas ini adalah menarik ini, pernyataan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan soal dukungan Jokowi terhadap Prabowo Gibran sampai 2 periode. Ini menarik ya. Karena dari kalkulasi politik, Gibran sesungguhnya, ini mohon maaf, rasanya sulit punya peluang untuk menjadi calon presiden di 2029 andai Prabowo Subianto masih ingin mencalonkan sebagai presiden. Saya bahkan dengan pesimistik mengatakan kalau Prabowo ingin calon presiden di 2029 tidak usah dilaksanakan pemilihan presiden. Why? Nggak ada gunanya. Kalau governance pemilunya masih sesontoloyo 2024, 2019 dan ya ketika incumbent berkuasa dan kemudian dia bisa melakukan rekayasa pemenangan pemilu, nggak ada gunanya. Kecuali governance pemilunya diperbaiki, ada gentleman praktik berbangsa dan bernegara dalam hal pemilu. Oke, dan karena itu dukungan Jokowi untuk 2 periode Prabowo Gibran adalah sesuatu yang masuk akal, make sense. Tapi rupanya PDIP melalui Andreas Hugo Pereira, salah seorang senior politician PDIP, menengarai ini ada taktik Jokowi. Apa taktiknya? Yaitu menghindar dari soal ijazah palsu atau soal kasus ijazah yang tidak hanya mendera dirinya,
Karena kalau dirinya sudah completed, it has been completed, ya kan? It has been accomplished, ya. Tetapi jadi he has accomplished his term of office, ya, as the president. Tetapi ini soal terkait dengan Gibran juga yang sekarang sedang dipermasalahkan ijazahnya. Lucunya tidak hanya ijazah SMA yang dipermasalahkan, tidak hanya ijazah S1, ijazah SMA, bahkan ijazah SMP-nya pun dipermasalahkan. Bahkan ada dosen PB yang PhD dari the Sydney University, the University of Sydney, mengatakan bahwa jangan-jangan Gibran cuma lulus SD karena belum ada sebuah sertifikat yang menunjukkan dia lulus SMP, lalu sertifikat atau apapun yang diklaim dia sebagai lulusan UTS, ya, University Technology of Sydney, program insert itu tidak bisa disetarakan SMA. Lalu program di Orchid Park Secondary School itu tidak bisa juga disetarakan dengan SMA, bahkan cuma setara SMP plus 1. Dan jangan lupa Gibran hanya masuk sekolah ini selama 2 tahun saja, 2002-2004. Let's say itu 3 tahun, tetapi itu setingkat SMP saja, bukan setingkat SMA. Kalau dia kemudian dianggap masuk SMA, menurut Roy Suryo, dan kita cek sama-sama nanti, belum ada program untuk SMA-nya. Karena tahun ajaran sekolah ini baru pertama kali dimulai pada tahun 2001. Jadi kalau Gibran masuk 2002, ya berarti baru 1 tahun, baru angkatan 2001 dan angkatan 2002. Artinya baru 2 tahun pertama, dan itu setingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Oke, karena itu politician PDIP ini dengan gamblang mengatakan Jokowi mau menghindar dari kasus ijazah ini. Coba kita bacakan, ya. Coba kita bacakan berita yang dilansir oleh tribunnews.com ini. PDIP baca taktik Jokowi di balik perintah dukung Prabowo Gibran 2 periode, cari selamat kasus ijazah. Tribunjakarta.com, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira membaca ada taktik yang dijalankan Presiden ke-7 RI Jokowi di balik arahan ke kelompok relawan mendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran 2 periode. Diberitakan sebelumnya Jokowi memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Terlalu pagi, bro. Seperti diketahui, Jokowi merupakan politikus yang memiliki sejumlah kelompok relawan sebagai basis dukungan politiknya. Saya sering mengatakan, orang yang masih punya pengaruh ketika tidak berkuasa lagi, maka 2 saja penggeraknya, ya, uang atau ideologi. Ya, kita tidak tahu mana dari Jokowi ini yang menggerakkan para relawan itu untuk tetap setia, uang atau ideologi. Setelah dipecat dari PDIP, partai yang membesarkannya, Jokowi tetap eksis di dunia politik dengan kelompok relawan itu. Sekarang sudah ada PSI, ya, yang dipimpin oleh putranya, Projo, Pro Jokowi, Seknas Jokowi, hingga Bara JP, Barisan Relawan Jokowi Presiden, merupakan 3 di antaranya. Sejak awal saya sampaikan seluruh untuk itu. Ya, memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran 2 periode, ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat 19 September. Menurut Andreas, Jokowi terlalu dini berbicara soal 2 periode yang terkait Pilpres 2029. Ya, betul, ya. Pemerintahan Prabowo Gibran saja belum genap 1 tahun. Pak Jokowi ini ya mungkin ya pasti momennya terlalu cepat. Ya, juga kita perlu perhatikan gitu apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan, kata Andreas di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Andreas membaca Jokowi sedang mempersiapkan mekanisme penyelamatan. Sebab saat ini mantan wali kota Solo dan gubernur Jakarta itu sedang dirundung tuduhan ijazah palsu. Begitupun dengan Wapres Gibran, sulung Jokowi yang juga menghadapi polemik yang sama. Gibran digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ijazah setingkat SMA yang digunakan untuk pencalonannya di Pilpres 2029 dianggap bermasalah.
Ya kan, kita lihat gitu situasi saat ini gimana. Ya, serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah, kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnya ya, sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan kata Andreas. Analisis Andreas itu didasari pengalamannya pada Pilpres 2024 lalu. Bagaimana aturan konstitusi bisa berubah jelang pencalonan mengakomodasi Gibran menjadi wapres dengan usia di bawah 40 tahun. Yang kata Ade Armando, wapres terbaik, ya kan? Ini lagi serius atau dia ngece Gibran juga? Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat, ini kan tentu ada latar belakangnya. Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden, kan itu kita tahu gitu jelasnya. Ya, kalau kita mau jujur sesungguhnya ya ini juga kesalahan Prabowo Subianto. Karena Prabowo yang sebenarnya punya karpet merah untuk menjadi calon presiden. Dan kalau dia tidak ambil Gibran, maka sesungguhnya ya kan bisa tidak terjadi pelanggaran konstitusi. Tetapi kalau Prabowo tidak ambil Gibran, jangan-jangan yang ambil Ganjar atau Anies. Karena at that time Jokowi was so powerful dengan menjadi presiden ya, menguasai saya katakan state financial resources ya, state facilities, kemudian juga birokrasi, juga aparatus ya, state aparatus. Karena itu ya saya mengatakan tidak heran walaupun kita butuh calon yang populer, tetap saja akhirnya the last yang menentukan adalah penguasaan terhadap yang saya katakan tadi, 4 jenis tadi ya, birokrasi, state aparatus baik sipil maupun militer. Sebenarnya state aparatus sudah masuk birokrasi juga, tapi kita bedakan juga tidak apa-apa. State financial resources dan state facilities ya. Jadi saudara sekalian, apa yang disampaikan Hugo Pereira menurut saya masuk akal ya, make sense. Karena kalau Jokowi misalnya bermasalah dengan ijazah S1-nya, maka itu sudah selesai. Sudah completed masa jabatannya dan nggak bisa diapa-apakan lagi, walaupun ini tetap penting bagi sejarah bangsa ini. Soal yang namanya good governance, clean government. Tetapi kalau Gibran yang kemudian dianggap bermasalah dan itu proven terbukti, maka konsekuensinya adalah impeachment atau pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini wakil presiden, karena syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu sama. Kalau tidak ya dipaksa mengundurkan diri, karena sesungguhnya Gibran Raka Buming Raka tidak pernah memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden. Jadi at that time banyak orang yang kemudian lalai dalam mempersoalkan soal ini, termasuk terus terang saja tim hukum Anies dan Ganjar, di mana saya ada di dalamnya. Jadi saya agak terhenyak juga kenapa pada waktu itu kita tidak mempermasalahkan soal latar belakang atau riwayat pendidikan Gibran ini. Saya terus terang tidak terlibat dalam pembuatan permohonannya secara langsung, hanya memberikan masukan. Tetapi memang selama mengikuti diskusi itu tidak ada mengemuka soal Gibran yang tidak memenuhi syarat SMA-nya. Yang ada adalah soal bahwa dia putusan MK yang meloloskan dia walaupun kurang dari 40 tahun itu dianggap cacat konstitusional atau cacat hukum karena belum ada aturan pelaksananya, dalam hal ini peraturan KPU. Hanya itu saja. Jadi sayang ya sebenarnya. Tetapi karena Gibran sudah menjadi wakil presiden, kalau ini terbukti maka itu adalah subject to impeachment. Jadi impeachable dia. Begitu sobat era sekalian ya. Dan apa yang disampaikan PDIP ini sekali lagi make sense, masuk akal. Karena Jokowi membutuhkan memeluk Prabowo untuk menyelamatkan Gibran Raka Buming Raka. Karena kalau tidak ada yang namanya green light atau sign dari Prabowo,
kasus ini tidak akan pergi kemana-mana. Tidak akan ada akselerasi di DPR untuk membuat panitia angket yang meneliti riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Karena kalau dia misalnya melakukan kebohongan saja, itu saja sudah cukup untuk mengimpeachnya. Bayangkan, ketika dia mencantumkan UTS seolah-olah S2, ketika dia mencantumkan MDIS sebagai pendidikan S1-nya, ketika dia mencantumkan Orchid Park Secondary School seolah-olah itu adalah tingkat SMA-nya dan ternyata itu tidak benar, baik semuanya maupun salah satunya, maka cukup alasan untuk mengimpeach Gibran Raka Buming Raka. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait apa yang sedang saya bahas ini. Sekali lagi, sama seperti terhadap ijazah Jokowi, yang kita cari adalah kebenaran bukan pembenaran. Jadi ini adalah people scrutiny, people oversight, didasarkan pada hak atas kedaulatan rakyat. Jadi people sovereignty. Salah satunya seperti yang saya katakan pasal 28F ada the right to know, ya, hak untuk mengetahui. Begitu Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Mudah-mudahan suara saya baik ya, karena saya menggunakan mikrofon ya. Oke, coba kita baca live chatnya. Kita bacakan, dan saya pengen sekali mendengar apa yang disampaikan oleh para pendukung Gibran ini ya. Saya tidak mau bilang termul, tapi pendukung Gibran, apa sih yang mereka ingin sampaikan? Apakah mereka bisa mengkanter, ataukah mereka hanya menyampaikan makian terhadap siapa saja yang menyampaikan pendapat bahwa Gibran tidak memenuhi syarat? Oke. Coba kalau MBG program Jokowi, pasti Rocky, Refli dan kawan-kawan sudah menghujat dan caci maki turun-temurun. Ke ahli YouTube lagi bicara turun derajat. Ini menghina YouTuber ya. Anda menghina Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, semua para YouTuber. Anda pikir bahwa hidup itu punya derajat ya. Misalnya derajat menteri lebih tinggi daripada rakyat biasa. Ini Anda cara berpikirnya adalah cara berpikir yang sangat feodal ya. Tidak boleh begitu. Semua hal yang baik itu adalah baik, ya kan? Apakah Anda ingin mengatakan orang berdasi yang korup jauh lebih baik daripada rakyat biasa? Kalau MBG program Jokowi pasti Rocky, Refli, enggak juga. Kenapa saya tidak mengkritik MBG? Karena saya orang atau bidang hukum tata negara. Saya tidak bisa melihat sebuah fenomena yang saya tidak kuasai. Tapi kalau soal ijazah ini paling tidak mudah untuk menguasai informasinya. Kalau MBG kan kita tidak bisa mengatakan satu hal kemudian menjadi hal yang harus kita kritik dan kemudian seolah-olah itulah yang benar. Enggak. Tapi kalau ini a single information kan, seputar ijazah itu solid informasinya. Tapi kalau MBG, bagaimana Anda menilai sebuah program dari Sabang sampai Merauke dengan 1, 2 atau 10, 20 kejadian gitu ya. Karena itu agak berat ya. Mulyono Fufu Fafa takut kebongkar ijazah palsunya. Kemudian hebat Jokowi mendunia, salah satu dalam sejarah Indonesia. WNI jadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia, dialah Jokowi, harum nama Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dia menjelekkan nama Indonesia sebagai finalis OCCRP. Ya. Jadi kita juga cek penunjukan ini oleh lembaga yang mana, apakah lembaga ini pro pemberantasan korupsi atau tidak. Bagaimana mungkin finalis OCCRP menjadi anggota Dewan Penasihat sebuah organisasi internasional? Jangan-jangan nggak ngerti ya. Kita kan tidak tahu transaksi di balik layarnya. Di sini juga ada termul. Kemudian RH itu pernah jadi pejabat tapi nggak lama dipecat Jokowi. Ini salah. Jokowi tidak pernah memecat saya ya. Ini bodoh ini informasinya.
Dan saya juga tidak pernah menjadi pejabat yang kalau Anda anggap bahwa saya pernah jadi staf khusus Menteri Pratikno, betul. 4 bulan dan saya mengundurkan diri, ya. Karena saya merasa saya tidak cocok dengan jabatan itu. Refli ngoceh A1 nggak pernah terbukti. Siapa bilang nggak terbukti? Ini terbukti sesungguhnya. Hanya kekuasaan politik saja yang belum bergerak. Coba kalau seandainya kekuasaan politik bergerak, Anda akan tercengang dalam soal ijazah Jokowi dan Gibran ini, ya. Jokowi terus yang diomongin, yang lain. Saya tidak ngomongin Jokowi saja, tapi Gibran sekarang. Kemudian buzzer RP termul gas komen yang banyak, mumpung transferan uang haram dari Jokibul masih lancar, gas, ya. RH itu sakit hati dulu waktu jadi komisaris dipecat Jokowi, jadi sakit hatinya hilang, nggak hilang. Ini bodoh sekali orang yang mengatakan demikian. Saya itu jadi komisaris 5 tahun bro, ya, bukan setahun 2 tahun. Anda bandingkan dengan orang yang baru menjabat setahun 2 tahun sudah diberhentikan, ya. Karena istilahnya memang untuk komisaris itu ya diberhentikan. Jadi tidak ada yang menjabat sampai completed, semuanya ya diberhentikan. Hanya bedanya ada yang diberhentikan setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun seperti saya. Cuman bedanya saya 5 tahun itu di 2 tempat, tapi sudah 5 tahun lebih. Jadi saya pertama kali menjadi komisaris utama itu 18 Maret 2005 dan kemudian diberhentikan, bahasanya begitu, pada tanggal 20 April tahun 2020. Jadi 5 tahun bro, 2015 tadi mulainya, ya. Barusan meeting online dengan salah satu kementerian, kami menjual alat-alat tertentu dan kita diminta menyediakan tim minimal S1. Weleh, presiden sama wapres saja minimal SMA lah, kita kok suruh minimal S1, ya. Apapun kata termul, sehat selalu Bang RH, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak terlalu pikirkan juga, ya, termul-termul itu, karena narasinya cuma begitu saja. Kemudian semuanya berawal dari 10 tahun yang lalu, keserakahan akan kekuasaan meloloskan yang tidak layak menjadi pemimpin, seperti menjual negara sejalayaknya. Ya, ini kan like by design, ya. Kita tidak tahu, kita pikir emas, ternyata ya beginilah. Jadi kalau kita kembali kepada Dharma Pongrekon, hati-hati, ya, dengan yang namanya global conspiracy. Jangan-jangan siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi wakil presiden sudah di-set juga oleh kekuatan global yang tidak bisa kita kendalikan. Begitu sobat era sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti saya mau minta update dari Dr. Tifa, Roy Suryo atau Rismon Hasiholan Sianipar yang tadi menggeruduk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, namanya. Soalnya berubah-ubah. Mudah-mudahan, ya, saya sedang waiting for Mas Roy, siapa tahu dia datang. Rismon juga siapa tahu dia datang. Dan kemudian kita akan membahas mengenai apa yang mereka temukan. Tapi jangan lupa bahwa saya sudah interview Roy Suryo soal terkait dengan ijazah Gibran, baik di UTS, ya, University Technology of Sydney, Australia, maupun yang di Orchid Park Secondary School. Kemudian MDAS juga bermasalah. Jauh lebih banyak masalahnya Gibran Rakabuming Raka ketimbang Jokowi sesungguhnya, dan kelihatannya jauh lebih mudah membuktikan karena ini terkait dengan luar negeri, dan luar negeri tentu menjaga kredibilitasnya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.